Soalan pertama tentang kekurangan dana dengan deadline H-7. Jawaban dari kelompok kami yang pertama adalah meminta atau mengakomodir adanya pendanaan dari internal seperti dari dosen, mahasiswa, serta kepanitiaan terkait acara tersebut. Kemudian juga dapat melalui pendataan alumni, lalu mengakomodir supaya alumni dapat memberikan support berupa dana untuk menalangi kekurangan dana tersebut. Kelompok tentu akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama adalah mengumpulkan sponsor dari alumni serta mengakomodir pendataan internal baik dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan sponsor. Yang kedua adalah memaksimalkan SDM untuk mencari dana dan mengontak sponsor yang pernah MOU dengan kampus. Mengumpulkan dan meminta sumbangan dari data mahasiswa alumni. Yang kedua, mengakomodir pendapatan internal seperti dosen, mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan tempat kerja mahasiswa. Yang ketiga, mengurangi atau anggaran biaya yang bisa dikurangi. Yang keempat, memaksimalkan untuk mengontak langsung sponsor yang sudah pernah bekerja sama dengan kampus. Yang kelima, memaksimalkan SDM untuk mencari dana dari sponsor alumni. Kami akan menjawab permasalahan yang kedua. Yang pertama adalah, poin KPKK bisa jadi daya tarik mahasiswa untuk bergabung di panitia atau ormawa. Ormawa harus mampu menjelaskan karakteristik yang jelas untuk calon yang dipilih, serta syarat spesifik untuk bergabung ke kepanitiaan, sehingga yang terpilih memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik. Sebaiknya steering komite membuat persyaratan yang jelas agar dapat dipahami oleh calon panitia sebelum mengikuti kepanitiaan tersebut. Tidak masalah jika seorang mahasiswa masuk di sebuah ormawa hanya untuk mencari poin KPKK. Tapi bila kita sudah masuk ke dalamnya, kita harus memiliki rasa komitmen dan juga tanggung jawab. PKK itu boleh diberlakukan itu untuk menjadi daya tarik dari mahasiswa tersebut. Akan tetapi organisasi mahasiswa ataupun panitiaan itu harus memperbaiki caranya mengevaluasinya. Terus mahasiswa yang tergabung itu harus memiliki komitmen dan tanggung jawab juga. KPKK bisa jadi daya tarik mahasiswa untuk bergabung di kepanitiaan atau ormawa. Ormawa atau panitia harus menjelaskan karakteristik yang jelas untuk calon yang akan dipilih nantinya dan syarat-syarat yang spesifik untuk bergabung di kepanitiaan ini, sehingga yang terpilih nantinya akan memiliki kualitas dan kualifikasi tersendiri. Tentu juga hal ini menjadi PR bagi ormawa-ormawa untuk memperbaiki sistem kepanitiaan di kampus. Contohnya seperti sistem evaluasi yang menyudutkan mahasiswa sehingga membuat mahasiswa enggan untuk mengikuti kepanitiaan dan kedepannya membuat beberapa mahasiswa mengikuti kepanitiaan hanya untuk mendapatkan poin saja. Pada dasarnya mengikuti kepanitiaan haruslah didasari dengan keinginan untuk mengembangkan diri dan menambah pengalaman. Poin pertama yang harus diperhatikan agar tidak terjadi bentrokan antara mahasiswa pagi dan sore, yaitu dengan adanya rembukan terlebih dahulu untuk menentukan waktu dan tanggal. Selain itu, penggunaan sistem rapat online juga akan memudahkan anggota untuk hadir rapat dibandingkan harus bertemu secara tatap muka. Selanjutnya, bagaimana jika ada anggota yang tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak logis? Itu bisa dengan diberikan sanksi terhadap anggota tersebut maupun pemberian tugas agar anggota tersebut memiliki tanggung jawab untuk menghadiri rapat. Oke, sekian, terima kasih. Kondisi pandemi yang sekarang ini kita bisa mengganti rapat dengan cara virtual menggunakan Zoom atau Google Meet, yang mana kita bisa menentukan waktu rapat yang terbaik untuk bisa dihadiri kelas pagi dan kelas malam. Minimal 3/4 dari anggota kita bisa melakukan rapat tersebut. Untuk yang bekerja, tidak ada alasan untuk tidak bisa menghadiri rapat karena dari awal sudah diberitahu konsekuensinya untuk menjadi panitia, karena akan banyak rapat-rapat yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan yang kita jalani. Menerima alasan apapun yang tidak rasional. Dalam rapat awal sudah diperjelaskan atau diperinfokan bahwa kalau misalnya untuk perizinan
Yang tidak rasional setidaknya ada panitia yang bisa hadir untuk berdefinisinya, walaupun itu tidak 100% untuk penghadirannya. Dan juga untuk mahasiswa yang sering tidak datang rapat dengan alasan yang tidak rasional, saran yang diberikan adalah mungkin mereka harus diberikan tanggung jawab sehingga mereka merasa bahwa rapat itu adalah sesuatu yang penting untuk dihadiri, juga dengan menegaskan tata tertib rapat di mana peserta rapat diwajibkan untuk datang rapat dengan adanya konsekuensi yang berlaku. Saat interview pertama kali bagi mahasiswa yang bekerja, diberitahukan konsekuensi saat bergabung ke dalam panitiaan, agar di kemudian hari pekerjaan tidak dijadikan alasan untuk tidak menghadiri rapat. Dan yang keempat, untuk yang tidak datang rapat dengan alasan yang tidak rasional, bisa diberikan teguran atau denda, agar di kemudian hari ia tidak melakukannya lagi. Untuk tidak datang rapat dengan alasan yang tidak rasional, tata tertib kepanitiaan diperjelas dan dipertegas, diberi konsekuensi juga bila tidak hadir rapat, bisa didenda atau digantikan dengan orang lain. Ketua koordinator lebih merangkul anggota tanpa menghilangkan sikap tegas, sehingga anggota merasa lebih dihargai, memberi tugas kepada panitia sehingga mereka memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki alasan untuk tidak menghadiri rapat. Pertama, pemilihan harus tepat dalam artian tegas dan serius. Kemudian panitia juga harus memahami alur kegiatan dan acara agar apa yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh peserta. Kemudian tentunya juga harus ada pembatasan-pembatasan tentang informasi yang boleh atau tidak diketahui oleh peserta. Tentunya dengan keputusan akhir tetap ada di dalam panitia. Dia harus paham dan mengerti tentang alur dan acara yang akan diselenggarakan. Penyampaian informasi oleh si acara. Yang pertama, pemilihan orang yang tepat atau serius dan tegas. Yang kedua, kesiapan panitia yang bertugas menyampaikan informasi. Panitia tersebut harus mengerti dan paham juga tentang alur kegiatan dan kompeten di bidang itu, sehingga dapat disampaikan dengan benar dan diterima dengan jelas dan lengkap oleh peserta. Penyampaian informasi bagi si acara harus yang pertama memilih orang yang tepat, yaitu orang yang tegas dan juga serius. Lalu kesiapan panitia yang bertugas untuk menyampaikan informasi itu harus mengerti dan paham apa informasi yang disampaikan serta yang berkompeten dalam bidang itu, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh peserta dengan baik tanpa menimbulkan kebingungan. Lalu yang ketiga, harus ada pembatasan antara panitia dan juga peserta, sehingga informasi yang disampaikan dan diterima oleh peserta itu hanya sebatas dalam lingkup peserta saja, dan tidak semua informasi boleh disebarkan ke peserta. Jika ada masukan yang baik dari peserta bisa diterima oleh panitia dan bisa ditambahkan. Untuk saran yang tidak membangun hanya untuk didengar saja. Lalu saran tersebut dapat dijadikan evaluasi untuk kegiatan kepanitiaan yang selanjutnya. Yang pertama solusinya itu pemilihan orang yang tepat. Nah, di sini orang yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menginformasikan segala informasi kepada peserta. Lalu yang kedua, kesiapan panitia yang bertugas untuk menyampaikan informasi. Jadi panitia yang setelah dipilih itu harus dibekali dengan informasi yang benar-benar akurat, dan juga panitia tersebut harus mengerti dan paham tentang segala informasi itu. Jadi bukan hanya menyampaikan, tapi beliau juga harus mengerti dan paham.